Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, Gereja Katolik kaya akan ajaran. Pada sesi ini saya mau bicara tentang relikui yang ada di dalam gereja Katolik. Umat beriman Katolik mungkin banyak yang sudah mengetahui atau memahami tentang apa itu relikui. Tapi mungkin ada sebagian kecil umat yang belum mengetahui atau memahami tentang relikui yang ada di dalam gereja Katolik. Maka pada sesi ini saudara-saudari saya memberikan perhatian secara khusus tentang poin ini. Saudara-saudari, dalam pelajaran agama Katolik, kita diberitahu bahwa di altar gereja, yaitu di bawah kotak marmer, ada relikui, yaitu bagian tubuh atau benda yang bersentuhan dengan santo dan santa. Kita mungkin terbengong-bengong dan tidak tahu mengapa gereja Katolik menempatkan relikui tersebut di altar. Saya yakin umat beriman Katolik pasti banyak bertanya-tanya tentang ini. Dan bahkan ada umat Katolik yang tidak begitu tahu, kemudian mengatakan bahwa relikui itu sama seperti jimat yang dapat mendatangkan keuntungan. Maka saudara-saudari, untuk sesi ini saya mau meluruskan pemahaman kita sekaligus memberikan informasi tentang apa sebenarnya relikui yang diimani oleh gereja Katolik. Maka kita bertanya, apa sebenarnya relikui itu? Kata relikui berasal dari kata bahasa Latin dari kata relique yang berarti peninggalan. Jadi relikui adalah benda-benda yang merupakan peninggalan dari orang-orang yang dianggap kudus oleh gereja dan bahkan dari Santa Perawan Maria dan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Relikui dapat didefinisikan sebagai suatu material baik berupa bagian tubuh dari para santo dan santa atau para kudus yang telah meninggal dunia, dan juga benda-benda yang bersentuhan dengan mereka ketika mereka masih hidup. Maka relikui di sini dibagi dalam 3 kelas atau 3 kelompok. Kelas pertama adalah semua bagian tubuh dari orang kudus tersebut. Kelas kedua adalah pakaian atau segala sesuatu yang penting yang dipunyai oleh santo dan santa selama masa hidupnya, serta alat-alat penyiksaan yang membunuh mereka. Kelas ketiga adalah benda-benda yang disentuhkan kepada orang kudus atau ke makam orang kudus, dan ini sering kita alami atau teristimewa gereja alami di dalam sejarah perjalanan imannya. Kita ingat belakangan ini saudara-saudari pernah datang ke Indonesia atau diantar ke Indonesia relikui Santo Antonius dari Padua. Saudara-saudariku terkasih, namun pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa gereja Katolik menganggap relikui sebagai sesuatu yang istimewa dan perlu dihormati? Selain di altar, ada juga relikui yang disimpan di dalam sebuah wadah penyimpanan yang khusus atau istimewa yang biasanya dihias dengan emas ataupun perak. Meski di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1190 ditulis mengenai larangan menjual relikui. Seseorang diizinkan membeli yang dijual dengan maksud menyelamatkan relikui tersebut. Ini dalam konteks saudara-saudari mungkin ada orang yang tidak punya iman atau tidak mengimani akan relikui, dalam arti orang-orang yang di luar gereja Katolik menyimpan sebuah relikui dari orang kudus tetapi dia tidak mengimani, tidak memahami itu dengan baik, maka seorang Katolik dapat membelinya untuk menyelamatkan relikui tersebut. Walaupun dalam kanon 1190 dilarang untuk menjual beli relikui, tetapi demi keselamatan relikui dari orang kudus tersebut,
seorang beriman Katolik dapat membelinya untuk menyelamatkannya. Dokumen gereja dan ahli teologi mengklarifikasi bahwa memang relikwi tidak untuk disembah. Mereka juga bukanlah jimat yang punya kekuatan gaib. Relikwi baiknya dihormati karena anggota tubuh atau atribut tersebut adalah milik orang-orang yang sudah ada di dalam surga. Begitu indah saudara-saudari. Saudara-saudari, mengapa gereja menghormati relikwi para kudus? Ini pertanyaan kita. Sejak pembaptisan, tubuh kita menjadi bait Allah. Artinya, tempat di mana Allah berdiam. Dalam diri orang-orang kudus yang hidupnya benar-benar bertumbuh dalam Kristus Yesus dan menerapkan kekudusan, Tuhan berdiam secara istimewa dalam diri para kekasihnya tersebut. Selama hidupnya, para kudus telah berjuang untuk mengasihi Tuhan hingga akhir hidup mereka, dan mereka bersatu dengan Tuhan di kerajaan surga. Kita diajak untuk meneladani kehidupan mereka yang kudus dan menghormati jiwa mereka yang sudah mulia di surga. Maka tidak bertentangan jika kita turut menghormati tubuh mereka yang masih ada di dunia ini. Sebab nantinya tubuh ini akan disatukan kembali dengan jiwa mereka dan akan dimuliakan dalam kebangkitan orang-orang mati pada akhir zaman. Saudara-saudari, untuk memahami ini, maka kita bisa melihat sebuah konsep pemikiran sederhana demikian. Kita mungkin memiliki sesuatu dari orang yang kita kasih atau orang yang kita cintai. Jika kita memiliki orang terkasih atau orang yang kita cintai, orang yang terkasih itu akan pergi jauh dan dia memberikan suatu benda sebagai kenang-kenangan untuk kita, maka benda tersebut akan kita simpan dengan baik-baik. Ini teristimewa bagi para perantau, juga pasti sangat mengalami ini. Ketika dia meninggalkan kampung halamannya, barangkali orang tua menitipkan sesuatu untuk diingat, dikenang, dan dengan demikian dia bisa menjaga dirinya dengan baik dengan melihat benda yang merupakan sebuah kenangan tersebut. Nah, benda tersebut mengingatkan kita akan orang-orang yang kita cintai. Dan sering ketika kita ingin melepas rindu, cukup dengan melihat atau memegang benda itu. Kita dapat merasakan bahwa mereka yang kita rindukan atau kita cintai terasa dekat dengan kita. Ini bisa juga kita lihat relevansinya dengan sebuah foto ya saudara-saudari. Ketika orang yang kita kasih berada di tempat yang sangat jauh, dengan melihat sebuah foto kita merasakan orang tersebut dekat dengan kita pada saat itu. Saudara-saudari, begitu juga dengan relikwi. Entah itu tubuh ataupun benda-benda peninggalan para kudus, membantu mengingatkan kita akan teladan kesalehan hidup mereka yang patut kita teladani. Saudara-saudariku terkasih, perlu kita ingat bahwa penghormatan kepada relikwi bukan berarti kita menyembah berhala dan menduakan Tuhan. Ini konsep yang harus kita garis bawahi dengan baik dan jelas. Justru dengan kehadiran relikwi, kita diingatkan bahwa teladan kesucian para kudus itu bisa kita ikuti. Karena melalui relikwi kita diingatkan bahwa para kudus adalah manusia biasa seperti kita. Kekudusan mereka bukan merupakan pencapaian manusiawi belaka, melainkan bentuk kerjasama dengan rahmat Allah yang memampukan mereka untuk hidup suci. Dengan pengertian ini, penghormatan kita kepada relikwi akan mengantar kita pada penghayatan misteri Allah yang lebih mendalam. Saudara-saudariku terkasih, gereja Katolik itu tidak asal mengimani sesuatu, tapi gereja Katolik selalu punya dasar secara biblis. Maka mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru mengenai hal ini.
Kita lihat pertama dari Perjanjian Lama. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebagai pemenuhan akan permintaan Yusuf. Yang berikut, jasad orang yang terkena tulang-tulang dari Elisa dapat hidup kembali. Wah, luar biasa. Kemudian Elisa membawa jubah Elia dan memukulnya di sungai Yordan sehingga air itu atau sungai itu terbelah. Dan Elisa dapat menyeberangi sungai Yordan. Ini saudara-saudari bukti yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Inilah dasar biblis yang kita temukan dari Perjanjian Lama. Kemudian kita coba lihat dari Perjanjian Baru. Sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus dapat menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu orang-orang membawa orang-orang sakit. Bahkan minimal mereka dapat terkena bayangan Rasul Petrus. Dan ajaibnya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Ini kita temukan dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 15. Begitu indah saudara-saudariku terkasih. Saudara-saudari, kisah-kisah Alkitab mengenai relikwi mengingatkan kita bahwa kesembuhan dan mujizat yang terjadi melalui relikwi para kudus bukan disebabkan oleh kuasa relikwi itu sendiri. Mujizat yang terjadi adalah sebuah kuasa dari Allah semata. Gereja Katolik tidak pernah mengkuduskan ataupun menyembah relikwi para kudus. Apapun yang gereja yakini adalah bahwa Allah dapat bekerja dan mengerjakan mujizat dengan cara termasuk di dalam relikwi para kudus. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara dan saudariku terkasih tentang relikwi ini. Semoga membantu pemahaman kita.